Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika beberapa orang berbicara tentang Bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai barang persembahan, berkatalah Yesus, akan datang harinya segala yang kamu lihat di situ diruntuhkan dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Lalu murid-murid bertanya kepada Yesus, Guru, kapan itu terjadi? Apa tandanya kalau itu akan terjadi? Jawab Yesus, waspadalah, jangan sampai kamu disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu takut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang menakutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Oleh karena namaku, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara-penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetaplah teguh di dalam hatimu, agar kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Karena namaku, kamu akan dibenci semua orang. Tetapi tidak selai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Silahkan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Bagaimana di rumah? Aman banjir? Aman ya? Oke. Saudara-saudari, kira-kira ini hujan sudah mulai melanda ya. September, Oktober, November, Desember yang berber itu berbau hujan itu ya. Dan kadang-kadang kalau kita sudah mendengar hujan banjir, kita pasti menyiapkan segala sesuatunya, dan orang biasanya juga membuat sesuatu dengan persiapan-persiapan. Itu baru soal banjir, bencana alam. Tapi yang kita dengar di sini adalah akhir zaman. Waduh, ini lebih ngeri lagi ya. Tadi disampaikan berbagai macam tanda-tanda itu, ngeri sekali. Masih ingat tahun 2012 yang ada isu-isu mengenai akhir zaman? Akan ada akhir zaman, isu-isunya dari isu lokal menjadi global. Pernah ingat di sini ya saudara-saudari ya berita-berita itu, yang hoax itu. Ternyata meleset, nggak jadi. Kemudian ada lagi, oh enggak itu salah hitung. Yang benar adalah 2020, meleset lagi. Kalau saudara-saudari baca berita-berita ya mengenai berbagai macam soal akhir zaman itu, yang katanya dari isu-isu yang global itu,
ditunjukkan dari berbagai macam berita rumornya sukses. Di Cina itu orang-orang pada waktu tahun 2012 itu mendekati Desember itu, yang katanya 21 Desember 2012 itu, maka banyak orang yang berbondong-bondong membeli makanan kaleng. Memberi makanan kaleng, lalu kemudian mengungsi. Dan juga ada yang menarik itu, ya dia ada yang menjual yang namanya bola tahan api. Tiap bola dihargai 1 juta sampai 5 juta yuan atau setara dengan 1,5 miliar sampai 7,7 miliar bola tahan api. Dan ada yang pesan, anehnya itu ya. Lalu kemudian ada juga yang menawarkan bunker. Dihargai ini bunkernya kalau ada yang masuk 50 juta itu di Australia gitu. Lalu kemudian ada juga yang unik lagi, ada yang menjual apartemennya dengan harga murah ya, dan dibagi-bagikan uangnya gitu. Pada waktu itu Indonesia santai-santai aja dengan ada isunya seperti itu ya. Di negara-negara yang sudah heboh Indonesia santai-santai. Malah ada yang senang, asik kredit lunas gitu. Saudara-saudari yang terkasih, gambaran ini tentu saja hal yang sangat berbeda sekali dengan gambaran yang digambarkan dengan tradisi yang dari gereja Katolik. Apa yang terjadi di sini, mana ada orang bisa luput dari bunker itu? Mana ada orang bisa membeli bola lalu luput dari hari itu? Tidak ada, tidak bisa seperti itu, dan ini adalah suatu hal yang menjadi heboh pada waktu itu. Nah, rumor-rumor semacam ini dan hal seperti ini menjadi suatu pengingat saja buat kita bahwa memang ada akhir zaman itu, ada yang sepakat dan kita sepakat agama-agama bahwa ada akhir zaman itu secara iman dan kita percaya itu. Namun tentu saja kata-kata itu pada saat ini dimunculkan. Kita lihat tadi dalam bacaan pertama, hari Tuhan akan datang. Akan ada pembelaan dan akan ada pembalasan. Dan yang kedua juga dalam bacaan kedua tadi, itu ada isu-isu yang sama juga. Ketika isu yang di sekarang ini orang sudah mulai membeli barang-barang, menyiapkan dengan bola yang tahan api itu ya. Kalau zaman itu ada isu rumor juga, zamannya Paulus, bahwa akhir zaman sudah mendekat. Maka orang malas-malesan, hidupnya nggak mau bekerja lagi. Wah, nanti besok udah harinya sudah berakhir, nggak mau bekerja. Dan banyak yang tidak tertib lagi dalam hidup beriman dan beragama. Maka Paulus mengingatkan, orang harus bekerja, yang makan harus bekerja. Karena ada isu-isu itu, reaksinya beda-beda, zaman dulu dan zaman sekarang. Tapi isu itu sudah mulai muncul pada waktu itu. Dan bacaan Injil pada hari ini mengingatkan kita tentang juga soal akhir zaman itu. Mengenai berbagai macam hal yang tadi kita dengarkan dengan segala macam tanda-tanda yang mengerikan itu dan segala sesuatu yang membuat kita juga agak takut. Nah, saudara-saudari terkasih, tentu hal ini dibicarakan di dalam iman. Kita ingat bahwa awal November ini ya, kita diajak untuk melihat bukan saja dunia yang di sini, tapi dunia yang di sana. 1 November kita diajak untuk melihat ada peringatan orang kudus yang ada di dunia sana itu. Lalu kemudian tanggal 2 November ada peringatan hari arwah orang beriman. Dan juga kemudian minggu kemarin bacaannya mengenai kebangkitan badan. Dan hari ini kita berbicara soal akhir zaman. Dunianya tentu yang di sana yang nanti. Itu menandakan bahwa kita akan bergerak. Waktu akan bergerak menuju, makanya kita disebut gereja yang berziarah. Bukan hanya dunia yang di sini, tapi dunia yang di sana. Memang itu ada, namun apa yang harus kita lakukan? Inilah yang menjadi warta hari ini. Tentu kata-kata akhir zaman itu disebut dalam tradisi ajaran gereja Katolik disebut sebagai eskatologi, eskaton. Bukan temannya es doger atau es cincau, tapi eskaton itu dari bahasa Yunani akhir, terakhir, masa akhir. Dan masa akhir itu tentu menjadi suatu peringatan juga buat kita, tapi juga menjadi suatu kemenangan juga bagi yang bertahan itu. Maka apa yang disampaikan dalam warta ini, kita diajak untuk melihat bagaimana perjalanan dan peziarahan itu dari yang sekarang menuju yang akan datang itu. Dalam bacaan pertama dijelaskan dengan sangat
singkat, yaitu bagaimana orang-orang pada waktu pembuangan, dibuang bangsa Israel itu, lalu kemudian mereka itu bersungut-sungut dan mereka menjadi kurang percaya kepada Tuhan. Mereka berpikir bahwa masalah yang mereka hadapi sungguh berat, karena mereka harus kembali membangun kembali dari nol rumah-rumah mereka yang ditinggalkan, dan akhirnya orang sudah tidak lagi mengingat tentang Tuhan. Maka itu warta Malekehi mengatakan bahwa akan datang harinya Tuhan, siapa yang setia, siapa yang tidak setia. Nah, begitu juga pada bacaan Injil hari ini, dia dikatakan dengan jelas bagaimana orang harus bertahan, maka selai rambut pun tidak akan hilang. Saudara-saudari yang terkasih, konsep akhir zaman itu menjadi konsep yang akhirnya menuju pada suatu problem, suatu masalah yang terus-menerus orang berhadapan dengan situasi itu. Hari akhir yang nanti dihadapi dari sekarang ini dengan berbagai macam tantangan. Akan ada berbagai macam bencana, akan ada berbagai macam tantangan yang nanti, bukan hanya yang nanti, tapi sekarang pun orang menghadapi itu. Dan kadang-kadang ketika orang menghadapi situasi tantangan yang bertubi-tubi, orang mengatakan, waduh, kiamat nih hari gua nih, ini hari kiamat nih. Jadi orang menghadapi situasi yang seolah-olah tidak ada yang namanya penyelesaiannya, tidak ada solusinya. Nah, warta hari ini mengajak kita untuk melihat bahwa orang berjalan menuju pada suatu tujuan dengan berbagai macam tantangan. Yesus mengajak kita untuk bertahan dan juga mencari solusinya, karena Yesus ada di situ, berjalan bersama kita. Maka ada istilah yang sangat gampang kita ingat, tidak ada gembok yang dibuat atau diciptakan tanpa kuncinya. Kalau ada gembok yang terkunci dan tidak bisa dibuka, pasti kuncinya itu kalau nggak hilang, belum ketemu saja. Maka harus dicari. Gembok tidak mungkin dibuat tanpa kunci. Mana ada orang iseng membuat pintu, ada gemboknya, lalu kemudian nggak diciptakan kuncinya. Setiap gembok pasti ada kuncinya. Setiap masalah pasti ada solusinya. Dan oleh karena itu, Yesus mengatakan kepada kita, bertahanlah, hadapilah. Itulah cara, bukan lari. Mencari kunci itu, mencari solusi itu. Dan di situ warta pada hari ini kita diajak untuk melihat bagaimana Tuhan sendiri datang dan juga membantu kita dalam mencari setiap masalah itu. Dan tentu saja masalah akhir zaman itu yang terkonsep dalam masalah-masalah yang muncul pada saat-saat ini dengan berbagai macam tantangan hidup kita. Dimulai dari pandemi yang belum selesai, muncul lagi ramalan bahwa tahun 2023 akan ada krisis energi, krisis pangan, krisis ekonomi, dan segalanya. Itu tantangan. Dan tentu jangan mengatakan seperti bacaan yang kedua ini, sudahlah, semuanya sudah berakhir. Orang melarikan diri dari masalah itu. Hidupnya sudah tidak ada aturan lagi. Lalu kemudian tidak mau bekerja lagi, tidak mau berusaha lagi. Seolah-olah tidak menemukan kuncinya. Dan di sini kita diajak untuk bisa bertahan, untuk bisa melihat bagaimana penyertaan Tuhan hadir membantu kita. Ada berbagai macam masalah yang muncul ketika orang bertahan. Ketika orang mulai mencari kunci itu, mencari solusi itu. Ada yang bertahan dengan menggantungkan diri pada Tuhan, ada yang bertahan dengan dirinya sendiri. Ketika orang bertahan dengan menggantungkan diri pada Tuhan, berarti dia melihat setiap langkahnya itu dituntun, direncanakan bersama dengan Tuhan. Mencari kunci bersama dengan Tuhan. Tetapi ketika orang tidak menggantungkan diri dengan Tuhan, merasa bahwa dia yang harus bekerja, membanting tulang, dan melakukan segala sesuatunya. Hal ini sudah terlihat dengan samar-samar. Ketika disampaikan dalam bacaan pertama tadi, ketika orang yang sudah merasa menderita begitu panjang, 50 tahun dibuang dari pembuangan, kembali lagi untuk bisa hidup yang baru, rumahnya hilang, hancur semua, penderitaan ada, lalu kemudian dia berusaha survive. Dan dia mengatakan, inilah hasil kerja keras saya. Nah, ketika orang sudah mengatakan demikian, maka dia mencari solusinya dengan dirinya sendiri. Salah satu halnya yang jelas, kalau orang sudah bekerja dari pagi, lalu kemudian bangun lagi pagi lagi, bekerja lagi, dan akhir bulan terima gaji,
lalu kemudian memberikan makan kepada banyak orang, keluarganya, maka orang itu menganggap dengan bekerja mendapatkan uang bisa makan berarti bisa menghidupi keluarga, berarti keluarga bisa hidup karena saya bekerja, keringat saya, banting tulang saya. Inilah cara-cara udah mencoret, menyingkirkan peran Tuhan dalam hidup. Mulai lama-lama orang menjadi tidak lagi menggantungkan diri pada Tuhan, tapi menggantungkan dirinya sendiri. Setiap masalah yang ada dilakukan, dipecahkan, dan dia ketemu, dan dia menganggap inilah saya yang memecahkan masalah ini. Dan disitulah tantangan orang yang bertahan. Kita bertahan diajak untuk melihat bagaimana orang mampu untuk bertahan bersama dengan Tuhan, merencanakan, mencari kuncinya bersama dengan Tuhan. Masalah bukan akhir dari segala-galanya, problem yang muncul bukan akhir segala-galanya. Ingat, ada gembok, ada kunci. Ada kunci yang hilang bisa dicari bersama dengan Tuhan dan dengan penyelenggaraan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.